Honestly, aku sendiri nggak tahu. Maksudnya kayak cara pemilihannya dan segala macam. em, apa ya? Pokoknya intinya dikasih kesempatan ini, setahun is not a short time gitu Iya. kan. Apalagi ini 2 tahun, jadi kan cukup waktu untuk kayak, kamu udah selesai. Ya ampun, aku masih sayang banget sama dunia itu. Ya. Terus kayak gitu tiba-tiba nelfon dengan, Mbak ini ada peranan nih gitu. Ya udahlah ya, harganya harga coming back. Hah? Apa itu harga coming back? Ada memang beberapa orang yang beruntung, yang bisa masuk ke sini dan flawless. Itu sih udah garisan Tuhan ya gitu loh. Tapi juga ada orang yang harus bertahan, berusaha, dan semangat menjalaninya. Dulu maybe I do need that gitu loh. But right now I'm in a position where everything is good. Halo Sobat iNews, dimanapun Anda berada, senang sekali Deep Talk with Cem Hakung bisa nemenin kalian semua. Kali ini tuh kita bakal ngobrolin soal film, apalagi ini saya tonton tuh udah dari zaman saya kecil. Luar biasa, karirnya melanglang buana, udah ditunjuk sebagai Duta FFI atau Festival Film Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Nirina Zubir. Boleh dong tepuk tangan. Bikin keramaian sendiri. Terima kasih 200 juta orang. Karena apa kabar? Baik. Aku happy banget. Karena dari dulu nonton Get Married waktu itu, terus apa lagi Hurt waktu itu ya. Ya. Dan sekarang bisa bisa bilang duduk bersebelahan, kita bisa ngobrol bareng. Apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah, Masya Allah. Ditunjuk sebagai Duta Festival Film Indonesia. Yes. Beban atau suatu kebanggaan? In the beginning ngerasa, wah apa nih gitu. Duta FFI harus apa? Gimana? Aku bisa nggak ya gitu loh. Turns out ya enggak pokoknya intinya kan Duta FFI kita sama-sama menyebarluaskan spirit of FFI lah gitu. Kita juga bicara budaya, kita bicara mengenai film. So I guess kadang-kadang tuh kita suka nggak sadar ya, waktu tuh udah berjalan cepat. Ternyata aku udah di industri ini juga kurang lebih 20-an tahun kan. Jadi kayak sebenarnya masih kayak anak kecil yang masuk ke sebuah ruangan tuh kayak, aku bisa nggak ya. Ternyata ya udah meyakinkan diri bahwa let's do it gitu loh, for the spirit of film Indonesia gitu. Ya, aku ambil kesempatan ini dan let's do it. Gitu. Luar biasa sekali. Kalau ngomongin soal karirnya seorang Nirina Zubir atau manggilnya kan Kak Na ya. Yes. Karena ini kan Cukup di Kak aja ya Kak. semuanya ya. Walaupun sekarang menjadi Eyang tapi stop ya. Langsung digaris bawahi. Garis bawahin. Tapi mukanya nggak kelihatan ini kok, masih muda, fresh 20 tahunan masih inilah. Sih. Mempertahankan. Oke, karena kalau bisa ngomongin soal ditunjuknya sebagai Duta FFI, itu awalnya kok boleh diceritain nggak sih, apakah ada semacam kategori-kategori, misalnya dari berapa puluh orang akhirnya mengerucut kayak gitu, atau gimana sih sebenarnya? Honestly, aku sendiri nggak tahu. Maksudnya kayak cara pemilihannya dan segala macam. Pokoknya intinya dikasih kesempatan ini dan tuh baru tahunya tahun lalu gitu loh, dari Ringo kan yang pertama mendapatkan ini. Terus udah gitu kayak, wah selamat gitu kan. Udah dia jalan dengan tugas-tugasnya dia menjalankan tugasnya dengan baik. Tiba-tiba tahun depannya, which is tahun ini gitu, Kak Nirina ini langsung kayak, Ringo tuh kemarin kamu, aku sekarang iya, gimana ini? Ya ambil lah tuh gitu. Oh gitu, ya udah deh, oke gitu. Ya udah, jadi I don't know the process, tapi begitu ditawarkan dan setelah bertanya-tanya sama teman-teman juga, let's go. And it's actually an honor. Jadi mengingatkan why I'm here, karena dunia film tuh membuat hidupnya lebih berwarna sih. Gitu. Membuat hidup lebih berwarna. Ya. Kalau yang orang tahu kan sebagai seorang Nirina Zubir yang udah punya nama seperti itu, kan kelihatannya seneng doang. Tapi dalam perjalanan 20 tahun lebih, itu tuh pasti kan ada up and down-nya kayak gitu. Ya. Apa yang bisa diceritain? Apalagi udah nyampe di titik sekarang. Bertahan, percaya dengan apa yang kamu mulai, selesaikan. Itu sih kayaknya gitu. Karena kalau misalnya diomongin,
Ups and downs bener banget, ada di momen kayak nggak percaya sama diri sendiri bahwa kayak apa ya, pokoknya kan cobaan-cobaan tuh selalu ada di dunia film gitu kan. Dimana dulu pernah sempat ada yang prosesnya tuh kayak pergeserannya ada, kayak misalnya dulu dari dari pemain film, terus kemudian agak bergeser dikit, bukan bergeser ya, tapi agak bergeser dikit, kemudian dari entertainer yang menjadi pemain film, terus kemudian bergeser lagi dari entertainer tuh maksudnya kayak host lah apalah gitu, terus kemudian bergeser dari penyanyi menjadi pemain film, terus kemudian bergeser juga dari stand up comedian menjadi pemain film. Jadi whatever it is, maksudnya selama kamu percaya sama dunia itu, bertahan sama selesaikan apa yang kamu mulai gitu. Karena I was here dan ngerasa bahwa ini yang aku suka sih gitu. Jadi kayaknya ya udah aku bertahan deh dengan segala ibaratnya kayak ombak-ombaknya yang kadang tinggi, kadang landai, kadang-kadang wah ketarik gitu kan. Jadi ya udah bertahan aja. Untuk ada di titik ini terbayangkan atau terpikirkan sebelumnya? Nggak kebayang, karena maksudnya I came from a family yang bukan terlalu seniman gitu loh. Maksudnya karirnya tuh yang buyaku maksudnya diplomat, terus kakak beradik ada yang dokter, ada yang arsitek, ada yang apa gitu, tapi kayak ya ekonom gitu, tapi nggak pernah kebayangkan hidup menjadi seniman gitu loh. Jadi kayak sampai di titik ini tuh kadang-kadang kayak lucu ya, setiap manusia tuh punya jalurnya masing-masing ya gitu. Walaupun aku bukan datang dari keluarga yang diwariskan darah seni gitu, tapi ternyata masih bisa ada di sini gitu. Jadi kayak puk sayang, kamu jago, kamu hebat, let's go. Puk. Luar biasa memang kalau bisa ngomongin soal karirnya kan, nah gitu kan. Dari awal dulu saya tonton, sekarang bisa kita ngobrol bareng kayak gitu. Cuma kalau misalnya ngomongin soal di industri entertainment, tadi kan ada up and down. Tantangan terbesarnya itu apa sih? Bertahannya itu susah sekali loh. Kayak dengan otomatis kan memang kita percaya sama roda perputaran itu kan gitu. Jadi ada momen dimana momen-momen tertentu kayak udah lewat deh aku gitu loh, kayak aku udah lewat deh. Udah gak masanya maksudnya? Udah gak masanya deh gitu, kayaknya aku udah gak dipakai lagi, kayak mungkin udah digantikan, mungkin ini udah saatnya aku regenerasi, ya udah. Jadi kayak di titik yang kayak ya udahlah, ikhlasin aja lah gitu. Tapi tetap berusaha gitu, kayak kalau ada kesempatan lagi sih aku masih mau ya gitu. Karena ada dua hal di dunia entertainment ini yang aku sangat sayang dan aku sangat cintai sampai detik ini tuh. Hosting I love, karena I love talking kan. Terus yang kedua, radio juga itu yang membentuk Nirina menjadi Nirina yang sekarang gitu. Sama ya kalau seni peran, alhamdulillah ternyata yang paling panjang sejauh ini adalah seni peran. Hostingku udah mulai kayak hey kemana nih gitu kan, MC juga udah mulai kayak hey sesekali gitu. Tapi ternyata film bertahan terus. Aku pun juga kayak aku apresiasi orang-orang yang menghargai aku apresiasi orang-orang yang melihat aku karena aku gitu, bukan karena I don't know what it is, tapi intinya adalah masih diingat dan masih di-consider untuk diajak main dan dipercaya tuh kayak gitu. Ada kebanggaan tersendiri ya? Banget, karena kan ya itu tadi, untuk mempertahankan itu susah. Mendapatkan pertama kali mungkin lebih mudah ya gitu, karena kita perlu gaspol gitu kan, gaspol begitu dapat kan yes gitu. Tapi kan kita juga harus ingat bahwa waktu berjalan terus, tapi untuk bertahan selama ini ternyata ya itu tadi butuh usaha yang atau bukan hanya usaha ya, tapi butuh pembelajaran untuk menenangkan diri, terus kayak menikmatin prosesnya gitu. Jadi kayak nggak yang terlalu gegabah untuk kayak, karena pernah kan aku bilang kan, I was in the moment where I thought kayaknya aku udah deh, eranya aku udah lewat deh, ya udahlah gitu loh. Tapi tetap usaha dengan cara kayak ya kalau ada kesempatan datang gitu, aku pikirin tetap dengan idealisnya aku juga gitu. Karena jadi alhamdulillah detik ini
sampai detik ini aku senangnya karena aku mempunyai kebebasan untuk memilih genre film. Oke. Which is waktu dulu kita ketahuin bahwa kalau satu orang sudah masuk ke genre tertentu, forever dia akan di genre itu gitu kan. Nirina lahir sebenarnya dari romantic comedy. Ya. Terus kemudian masuk ke horor. Kemudian masuk ke drama. Kemudian masuk ke komedi. Komedi gitu loh. Sampai akhirnya kayak, wah ini kalau kita nggak jaga diri sendiri, akan tetap di situ sih gitu. Sampai ada waktu di mana Nirina tuh bener-bener 2 tahun mengosongkan diri untuk ibaratnya mengeluarkan diri dari kotak itu. Oke. Supaya maksudnya biar orang inget aku bukan hanya bisa di situ aja loh gitu. Jadi ada usaha-usaha itu gitu. Jadi kayak kan ya tadi komedi tuh aku main berapa kali, banyak sih, banyak banget. And honestly I love it. Tapi untuk Nirina butuh proses untuk mengatakan tidak tuh susah. Bahkan waktu itu ada teman baik yang ngajak film dia pertama kali, dan aku dengan berat hati harus menolak karena aku bilang, I hope you understand, aku nolak bukan karena kamunya, bukan karena cerita kamunya, tapi karena aku harus jaga diri sendiri. Kalau aku terima, film kamu ini akan gede banget, dan aku akan masuk lagi ke kotak di mana aku adalah actress pemain film komedi. Nah tuh justru yakin banget sama film dia, sehingga Nah harus nolak gitu. Di awal dia ngerasa kayak, why, kok lo gak bantuin gue sih gitu. No, it's not gue gak bantuin lo, tapi lebih kepada I know film kamu akan sukses banget, and aku ikut ngedoain, but I have to get out from there gitu. Dan bener, filmnya meledak banget. Film apa sih Kak? Aku mau nyebut tapi takut salah, mending gak dikana. Coba disebut. Film pertamanya Ernest Prakasa. Oke. Ya, itu cukup, maksudnya kayak beban untuk nolak gitu, tapi kayak I have to do it gitu. Dan benar, abis dari situ 2 tahun kosong karena benar-benar mencoba mengeluarkan diri dari kotak itu. Jadi kayak akhirnya 2 tahun kosong, dapatlah film drama. Begitu dapat film drama, happy-nya setengah mati karena benar-benar kayak yes, finally aku keluar dari kungkungan itu. Drama, walaupun akhirnya begitu filmnya udah selesai, kita syutingnya udah selesai, editing udah selesai, filmnya tayang hanya 7 hari. Tapi aku punya kebahagiaan tersendiri bahwa nggak apa-apa deh aku puasa itu, tapi intinya aku keluar nih dari komedi itu gitu loh. So I guess ternyata itu adalah salah satu proses gimana caranya kita untuk bertahan. Karena setelah komedi itu terus kemudian masuk lagi, setelah film drama itu akhirnya masuk, nggak apa-apa waktu itu masuk komedi lagi, tapi terus kemudian jadi lebih berwarna lagi gitu. Jadi benar-benar abis itu ada drama, romantic komedi, abis ini ada ini. Jadi gak melulu di komedinya. Betul gitu. And bukannya aku ngerasa bahwa komedi itu bukan tantangan. No, komedi justru buat Nirina ngerasa bahwa itu adalah sebuah genre yang selalu dianggap sebelah mata sama orang. Pikirnya karena komedi gampang, masa sih kayak gitu aja susah gitu. No, actually it's the hardest. Yang paling susah adalah komedi karena kita di situ nggak main sendiri, kita main kolektif bersama teman-teman, semuanya juga sih, tapi lebih kepada kita harus tahu timing dan tahu kalau misalnya kita lagi acting, gini, komedi itu kita tidak boleh kelihatan kita acting, karena begitu kita kelihatan acting, kita kan jadi membuat orang merasa harus dipaksa ketawa, tapi kan jadi nggak lucu gitu kan. Nah itu dia timing dan rasa itu tuh harus dimiliki untuk orang-orang yang main di genre komedi, which is the hardest. Karena berarti mainnya harus flawless banget nih, ya kan gitu. Nafasnya juga harus nunggu. Kita nggak bisa nih, kamu ngomong aku timpa apa segala macam, jadi komedinya nggak jalan gitu. Betul. Luar biasa ya perjalanannya seorang Kanirina. Wow, ternyata. Aku langsung terbayang seperti itu kayak, oh tidak mudah juga seperti itu ya. Ya 2 tahun dan alhamdulillah waktu itu pas oke, fine, aku 2 tahun puasa, kebetulan waktu itu masih ada pilihan lain, salah satunya adalah hosting TV. So menyenangkannya itu, jadi punya pilihan itu gitu. Karena
aku ngerasa sih blessed, dan ini juga semua support dari orang tua juga, dari keluarga juga. Jadi my support system is unbelievable gitu. Jadi kayak aku lagi ngapain ini ya, ngerti ya gini-gini, ya udah silakan, it's jalan kamu sendiri, pilihan kamu sendiri, keputusan kamu, go ahead gitu. Diserahkan kepada Kana sendiri ya? Iya, jadi ya jatuh bangunnya ya nggak boleh disesali karena kan keputusan aku sendiri gitu. Tapi pernah menyesali apa yang udah pernah diambil kayak gitu kan? Sejauh ini nggak pernah menyesali, tapi menjadi pembelajaran sih ada, banyak. Contohnya apa? Ya puasa 2 tahun berat ya. Puasa 2 tahun tuh apa yang dilakukan seorang Nirina Zubir tuh apa? Ya kembali ke dunia hosting waktu itu, tapi kan masih oke, alhamdulillahnya masih punya pilihan pekerjaan lain, tapi mentally kan kena ya, maksudnya kayak, hah serius nih, nggak ada nih yang mau nawarin selain komedi gitu, segitu nggak dipercayain ke aku, dan disitulah momen keluar pikiran-pikiran normal lah ya, seorang manusia yang mikir bahwa udah nih kayaknya, udah abis kayaknya waktu Oh, aku. ada sempat ada kayak gitu juga seorang Kana tuh. Ada. Jadi kayak oh berarti ya udah, berarti aku nggak lain nggak bukan hanya artis yang dipercayain berada di situ aja gitu. Setahun is not a short time gitu Yeah. kan, apalagi ini 2 tahun, jadi kan cukup waktu untuk kayak kamu udah selesai, ya ampun aku masih sayang banget sama dunia itu. Ada banget gitu. Akhirnya dapat tawaran tadi drama lagi setelah 2 tahun vakum, Ya. ada kebanggaan tersendiri sampai Ya. akhirnya ada di titik sekarang. Betul. Oh iya, coming back, ya kalau sebutan orang katanya coming back, karena kan abis ada tuh istilah-istilah itu yang sebenarnya buat aku kayaknya kata-kata itu terlalu keras sih diberikan sama seseorang yang baru saja menikah, terus udah gitu kemudian punya anak, terus udah gitu tiba-tiba nelfon dengan, "Mbak ini ada peranan nih," gitu. Ya udahlah ya, harganya harga coming back. Hah? Apa itu harga coming back gitu? Ya kan setelah lama postpone apa segala macam kan. Oke. Jadi kayak ya harga mulai lagi ya. Wow, berarti belasan tahun sebelumnya yang aku sudah Nggak terhitung. berkarya tuh nggak terhitung gitu. Jadi kayak disitulah ada momen-momen doubtful yang kayak oh udah nih habis nih kayaknya, udahlah nggak apa-apa deh gitu, ya udah ikhlasin aja. Tapi ya itu tadi pembelajarannya aku adalah belajar untuk ikhlas, belajar untuk tetap bertahan dan tetap berusaha gitu. Jadi bukan berarti kita udah dicap kayak gitu terus kayak ya udahlah patah arang terus kayak gitu nggak lanjut lagi gitu. Ya aku tetap sih dengan PD-nya untuk mengatakan harga coming back, aduh sorry ya kalau misalnya kayak gitu, aku hanya ingin bermain sama orang-orang yang benar-benar menghargai aku lah gitu. Kalau menurut kamu aku tidak patut untuk dihargai sesuai, ya berarti bukan aku orangnya gitu. Tapi kan untuk mengatakan itu tuh kan kayak aku ditolak, dan maksudnya ibaratnya kan aku jadi kayak nolak kan. Betul. Tapi ya well if I don't do that, berarti kan I don't give people the maksudnya the knowledge bahwa jangan gitu dong gitu. Kita kan di sini bermain sama waktu, pohon aja udah nyampe umur tertentu tuh udah umur tertentu itu tuh jadi mahal karena waktu. Betul. Nggak mungkin kan pohon kita bayar yang maksudnya kita beli yang kecil sama yang gede pasti beda lah harganya gitu. Jadi kayak tolong hargai itu dong gitu. Walaupun agak deg-degan ya. Dulu takut, tapi kalau ternyata aku belajar bahwa itu ternyata keputusan yang tepat ya. Oke. Gitu. Untuk tetap berdiri tegak dengan apa yang aku percaya. Gitu. Nyadarnya itu pas momen setelah terlewati atau justru pada saat, kan kalau misalnya pada saat itu pasti kayak aduh gue bener nggak ya ngomongnya ini, pasti ada rasa-rasa kayak gitu kan. Kayak nolak rezeki apa gimana nih gitu loh. Tapi bagaimana dibilangin rezeki kalau misalnya ternyata aku harus restart lagi ke 15 tahun mundur gitu atau 10 tahun mundur gitu kan kayak ya udah berarti belum jodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang aku kan tidak ada niatan apapun, tidak ada menyakiti orang atau apapun, hanya kalaupun yang disakitin hanya diriku sendiri aja gitu kayak puasa nih gitu kan. Tapi ya udah jalan terus, ternyata alhamdulillah dengan seiringnya waktu mulai mengerti dan memang akhirnya ada orang-orang yang menghargai kita sesuai dengan apa yang kita berikan gitu. Termasuk ada film terbarunya juga sekarang. Wow. Yang Jangan Buang Ibu kayak gitu kan. Yes. Itu berarti orang yang menghargai Kana.
Yes. salah satunya. Yes. Betul? Yes. Karena kan diambil tawarannya. Betul. Meskipun kalau aku lihat di trailernya, aku belum nonton, tapi ada rencana untuk nonton setelah taping ini. Yes. Itu kan dibuat lebih tua daripada umurnya Kak Ena, Ya. dari jadi eyang seperti itu ya. Ya. Itu tantangannya kenapa mau ngambil? Apakah ada tantangan tersendiri kayak, oh gue coba nih kayak gitu, atau gimana? Jadi tawaran ini datang di saat Nirina sudah mengatakan ke diri sendiri, kayaknya lagi capek deh jadi ibunya seseorang gitu kan, maksud di karakter film. Karena kan ya kembali lagi, kalau kita udah di dalam satu kotak itu udah menjadi, ya ini nih untuk mencoba untuk pindah-pindah kotak nih perlu usaha gitu kan. Semacam identitinya gitu Betul, ya. Oke. jadi yes, aku udah di usia menjadi seorang ibu, tapi kan bukan berarti peranan yang diberikan ke aku hanya seorang ibu aja gitu kan. Jadi itu sebenarnya datang pada saat, aduh aku kayaknya mesti keluar nih dari karakter ibu-ibu terus gitu kan, karena udah mulai kayak film satu film ke lainnya tuh kayak ibu gitu. Terus kemarin alhamdulillah di film sebelumnya, aku bukannya ibunya siapa-siapa, alhamdulillah menghasilkan penghargaan. Jadi kayak yes, ini yang aku mau gitu loh. Dang, pertawaran berikutnya lagi ibu lagi. Tapi ya aku masih kayak mencoba beberapa tawaran yang aku masih tolak, ya itu tadi terlalu purely menjadi ibu seseorang gitu loh. Nah, di saat aku lagi kayak gitu tiba-tiba tawaran ini datang. Tiba-tiba dibilangin, ya yang jadi anaknya siapa? Aku bilang gitu, Amanda Manopo, Reva Hadi, sama Saputra Kori. Hah? Serius? Jadi ibunya Amanda Manopo sama Reva Hadi. Wah ini sih melebihi dari yang aku pikirkan, yang selama ini aku bilang aku harus keluar dari kotak ini. Tapi tiba-tiba juga diberikan sinopsisnya, ternyata aku memerankan seseorang yang main di 3 periodik waktu. Oke. Which is 40-an sampai 50-an, 50-an sampai 60-an, 60-an sampai 70-an. Tantangan. Menarik nih gitu loh. Walaupun ibunya Amanda Manopo dan Reva Hadi. Akhirnya dari situ terus aku nggak langsung ambil, aku butuh waktu banget untuk memproses. Butuh berapa lama kan? Untuk menerima tawarannya? Iya. Lama. Seminggu? Sebulan? No, hampir sebulan. Dan itu benar-benar kayak nanya lagi ke produsernya Mas Agung Saputra gitu kan, Mas, benar? Why me? Gitu kan. Justru gini nih Rina, kalau misalnya karakter ini aku berikan sama, aku bilang gitu kan, kenapa nggak diberikan kepada seseorang yang memang umurnya sesuai dengan yang digambarkan ini gitu. Terus justru kata Mas Agung, direkturnya juga Non Hadra Daeng Ratu gitu kan, mereka bilang kalau usia yang sudah katakanlah yang sesuai kayak 60-an 70-an itu memerankan karakter yang muda, kita udah sering lihat. Ya kan, kayak maksudnya dimudah-mudahin, dicat rambutnya, make upnya lebih bagus gitu kan, dimudah-mudahin gitu, pakaian gitu. Tapi kalau di usia yang belum sampai sesuai dengan karakternya, tantangan nggak menurut kamu? Aku langsung, iya lagi tantangan banget ya, karena kan kalau kita main sebagai masa lalu, kita tinggal mengkolek memori. Betul. Di usia aku segini, aku kayak apa. Di usia orang segini, kayak apa. Dan aku pernah ngejalaninnya gitu. Tapi di usia yang aku belum pernah sampai. Tapi harus memerankan. Tuh kayak, wah referensiku banyak gitu. Jadi maksudnya kayak, oke ini aku cari ini. Dan ditambah lagi, ini adalah seseorang yang dari ibaratnya bukan kota besar, yang tidak tahu klinik kecantikan, yang taunya hanya membesarkan anak-anaknya dan bagaimana caranya memberi yang terbaik ke anak-anaknya gitu. Jadi kan nggak ada tuh klinik kecantikan untuk di usia segitu, jadi benar-benar dibuatnya tua sekali gitu loh, yang benar-benar aku bilang lah ini kayaknya usia 50-an gak gini deh gitu. Ingat nah, ini bukannya yang di kota besar ya. Oke. Dan boro-boro bukan kota besarnya aja, tapi
you don't have money untuk beli hal-hal yang membuat kita jadi lebih muda gitu loh setidaknya. Usahanya tuh nggak ada usaha kepikiran ke situ. Punya 3 anak aja dihidupin dengan baik udah bagus gitu kan. Oke. Terus gitu ya udah. Akhirnya dengan itu keputusan itu aku tertantang dan akhirnya aku ambil sih. Gitu. Itu alasannya. Yes. Tapi kalau ngomongin juga soal sebagai duta FFI saat ini, Ya. ada misi tertentu nggak sih dari diri sendiri, dari seorang Kak Ena tuh kayak, oh gue harus kayak gini nih. Kalau katakanlah kan kalau misalnya dari FFI sendiri untuk menyebarluaskan, dari Kak Enanya sendiri tuh seperti apa misinya? I guess untuk mengingatkan bahwa berada di dunia entertainment ini memang seru. Berada di industri perfilman apalagi gitu kan. Mungkin dari pribadi aku pengennya sih mungkin menyebarkan bahwa ya itu tadi gitu loh, to be in this industry. Ada memang beberapa orang yang beruntung yang bisa masuk ke sini dan flawless. Itu sih udah garisan Tuhan ya gitu loh. Tapi juga ada orang yang harus bertahan, berusaha dan semangat menjalaninya gitu loh. Jadi I guess salah satu yang perlu aku ingatkan ya mungkin you have to have that in you gitu, the spirit to hang on, believe in what you start in gitu loh. Jadi I guess itu kali ya. Tapi kalau misalnya sekarang udah jadi duta FFI, udah puluhan tahun berkarir kayak gitu, pada saat nanti katakanlah ada tawaran lagi untuk main film, ada jadi suatu beban tersendiri nggak sih kayak, aduh gue harus nunjukin yang lebih nih, atau justru kayak gimana ya dari seorang Kak Ena kayak gitu? Kalau nanti sebenarnya simpel banget. Nah, buat yang terutama adalah kekuatan skrip. Oke. Jadi kalau setiap kali ditawarin film, biasanya aku lihat dulu dari sinopsis. Oke. Ya PH dan apa namanya director of course penting gitu loh. Tapi maksud aku tetap aku lihat dulu nih sinopsisnya kayak apa. Begitu aku terima sinopsisnya udah menjelaskan dengan detail dan segala macam, matang nih, siap nih. Kalau ada orang yang nawarin terus tiba-tiba cuman baru gambaran-gambaran terus gitu kayak belum siap. Jadi Nah tuh termasuk orang yang berpikir atau mengambil keputusan melalui apa ya, ada feelingnya juga sih gitu loh. Jadi kayak if I believe in it and what does my heart say gitu. Kalau biasanya ketahuannya tuh dari baca sinopsis. Kalau nah tuh disleksia ya. Jadi jadi kalau baca tuh suka meleleh-leleh gitu kan, hurufnya suka loncat-loncat gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba lagi baca, kok nggak punya trouble untuk klik nih kayak gitu. Kok nggak ada masalah-masalah ini nih. Terus dan wah berarti there's something in the script that I think maksudnya benar-benar membuatnya kayak oh ini worth it nih untuk diperjuangkan nih, coba deh gitu loh. Tanya lagi berikutnya yang main siapa gitu, maksudnya direkturnya siapa, PH of course gitu. Terus gitu PH sih sebenarnya banget pengen ngasih sih buat kesempatan orang-orang yang PH baru. Sekarang PH tuh banyak sekali. Teman-teman percayalah, Nirina tidak selamanya melulu melihat hanya PH-PH besar yang baru tapi mempunyai visi juga mau support sekali. Oke. Gitu. Jadi seorang tuh kayak Nirina tuh nggak melihat itu juga ya, maksudnya kayak bukan jadi tolak ukur kayak oh gue pengennya di PH besar. Yes. No. Karena justru disitulah kita memberikan apa ya warna baru gitu loh. Jadi karena ya itu tadi roda berputar terus. Terus udah gitu yang muda, yang fresh, yang apa namanya eksperimental kita butuh gitu loh. Jadi for me, ayo sini aku kasih skrip itu, percayain sama aku, let's go gitu loh. Dan kalau percaya sama aku juga bisa percaya sama kamu dong otomatis gitu kan gitu. Jadi for me kekuatan cerita di atas segalanya. Tadi kan sempat disinggung PH udah banyak banget kayak gitu kan karena tapi kalau misalnya melihat dari sineas saat ini, melihatnya seorang Kak Ena tuh kayak gimana sih? Melihat perfilman saat ini tuh kayak gimana dan perkembangannya kan lumayan pesat kayak gitu luar kan. Biasa loh, kita udah sampai di titik
detik film Indonesia ditonton sama puluhan juta penonton. I mean, wow. Kita tuh dulu sempet lah ada di titik kayak penonton 1 juta aja udah box office gitu. Sekarang box office-nya kita sampai puluhan juta, which is really good. I mean, ini udah titik terang banget nih gitu loh. Jadi kayak dengan semakin kita banyak orang Indonesia yang menonton filmnya sendiri, menjadikan film Indonesia tuan rumah di negaranya sendiri, itu tuh udah unbelievable gitu. Jadi there is hope, let's go. Kita udah sampai di titik yang benar-benar perfilman kita tuh luar biasa sekali gitu loh. Karena kita tuh punya 200-an juta loh penduduk gitu. Betul. Dapat 10, 11, 12 juta tuh itu sebenarnya harusnya minimalnya gitu loh, tapi nggak apa-apa gitu, kita nggak perlu melihat masa lalu atau apapun, yang penting sekarang ini kita udah nyampe di titik itu, dan mudah-mudahan dari titik ini ke depannya lebih cerah lagi. Menjadi harapan kita bersama. Banget. Apalagi seorang Kana gitu kan yang emang terjun langsung. Wah, aku sih memang udah bilang kayaknya selama aku masih dibutuhkan, usia berapapun, selama aku sehat, selama aku masih ada di dunia ini, aku akan terus berakting, Berkarya. berkarya. Ya. Kalau ngomongin soal karakternya Kana sendiri kan, yang aku tahu ya, ini kan banyak banget yang karakternya tuh seorang perempuan yang kuat kayak gitu kan. Dari seorang Kana sendiri menjalani kehidupan, apakah sekuat itu kayak di film-film apa gimana sih? I guess ya, sekarang kayaknya aku udah di titik yang benar-benar mengartikan hidup itu kita harus present kan. Dan present kalau kita artikan dalam bahasa Inggris ke Indonesia itu kan hadiah. Jadi hidup itu hadiah gitu loh. Jadi setiap hari kita nggak pernah tahu akan dapat apa. Jadi kayak jalanin sebaik-baiknya, dan bahkan di dalam doa aku tuh aku udah kata-kataku tuh udah bukan Tuhan aku ingin, tapi lebih tepatnya adalah Tuhan terima kasih atas apa yang akan kau berikan kepada aku hari ini, aku akan mencoba menjalankannya sebaik-baiknya. Dari segi doanya aja udah berubah ya kan? Udah berubah. Udah sebisa mungkin mencoba untuk tidak minta, tapi lebih ke apapun yang diberikan, aku mencoba menjalankan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang kan udah menjadi seorang ibu kayak Ya. gitu. Bukan cuma di filmnya doang kayak Ya. gitu kan. Betul. Pasti kan perspektifnya udah berbeda kayak gitu. Iya. Apa yang paling membedakan seorang Kana yang dulu dan sekarang? Not emotional, dalam arti ngambil keputusan tuh sekarang udah banyak banyak point of view lah gitu loh. Karena kan Natu selalu mengartikan orang tua itu adalah contoh bagi para anak-anaknya. Diambil yang bagusnya, yang kurang baiknya kita koreksi menjadi lebih baik gitu. Jadi I am trying to be my best version, sehingga anak-anakku nanti bisa belajar dan mengambil keputusannya dari keputusan-keputusan yang istilahnya mereka lihat gitu loh. Tapi kalau aku tidak pernah menutup diri bahwa aku selalu akan benar, aku juga tetap akan menerima masukan anakku. Kalau misalnya mereka kalau aku ada salah, aku pun terbuka untuk ngomong ke anak-anak gitu loh. Jadi sebenarnya hubungannya tuh bulak-balik, udah bukan dari atas hanya ke bawah, tapi udah bulak-balik gitu. Jadi kayak anakku boleh ngekritik aku pun juga boleh ngeritik mereka, of course gitu loh. Tapi kalau aku salah, aku pun tidak akan pernah gengsi untuk mengatakan maaf gitu. Itu yang mungkin di sekarang tuh, apalagi Gen Z, Gen Alpha kayak gitu, yang emang banget maksudnya kayak pengen punya orang tua yang open minded kayak gitu ya. Karena kan most likely kalau ngomongin dulu kan kayak kamu harus begini ya. Iya. I'm trying, karena mungkin udah pernah jadi sandwich generation ya. Udah pernah jadi anak dan sekarang menjadi seorang ibu gitu loh. Jadi rangkuman yang aku udah ambil dari 46 tahun hidup tuh kayaknya akhirnya oh ini ya. Jadi termasuk salah satunya adalah bagaimana kita mau ditreat sama anak-anak kita, itu adalah bagaimana kita sekarang nge-treat orang tua kita. Karena kita kan contoh. Jadi sekarang kita nge-treat orang tua kita seperti apa adalah kemudian anak-anak kita nge-treat kita gitu. Jadi kayak I want to be the mother yang
disayangin sama anak-anaknya, disempetin waktunya untuk ketemu dan diusahakan hubungan, karena setiap hubungan itu kan selalu harus diusahakan ya, termasuk berkeluarga juga gitu kan. Jadi pengen banget jadi orang tua yang dicariin sama anaknya gitu ya, walaupun nanti mereka akan ada waktunya di mana mereka juga sedang merintis, kitanya harus lebih ngerti gitu, karena udah belajar lah dulu waktu ya punya orang tua kayak apa gitu kan. Iya. Jadi ya itu tadi, orang tua ada tuh untuk contoh kita gitu. Jadi kayak bagus-bagusnya kita ambil, minus-minusnya itu yang kita coba untuk trying to be the better version lah gitu. Trying to be better. Mm-mm. Untuk mencoba lebih baik lagi kayak gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal apa namanya perjalanan karir dari Kak Ana sendiri kayak gitu kan, pasti ada momen-momen yang ngebuat kayak, aduh tadi sempat dibilang kan kayak, aduh gue kayaknya udah lewat nih kayak gitu. Untuk bisa ngebuat supaya seorang Ana tuh, ayo gue bisa, gue kuat kayak gitu. Itu apa momen-momen yang bisa menguatkan diri sendiri? Support system sih. Dari? Family, dari nggak usah jauh-jauh, keluarga kecil, suami, anak-anak, kakak beradik, merasa cukup dicintai, jadi nggak perlu harus mencari cinta yang lain gitu loh. Kayak mungkin dulu I was the kind of person yang seeking for attention, karena si bungsu gitu kan, kecil, terus udah gitu kayak nggak dipercaya sama orang, jadi kayak makanya dulu tuh suka gitu, kenapa ya gue tuh kalau ngomong dulu tuh suaranya kenceng dan tinggi gitu loh. Ternyata baru disadari kemudian bahwa oh, I was so seeking for attention sampai kayak, aku ada di sini loh, hai, halo, halo gitu. Oke. Jadi pas lagi dipikir-pikir, dulu maybe I do need that gitu loh, but right now I'm in a position where everything is good. Is goodnya tuh tidak selalu melulu patokannya dari materi ya, tapi dari kepenuhan hatinya gitu loh. Kayak, udah isi baik-baik aja gitu. Kayaknya prioritasnya udah bergeser gitu loh. Kalau dulu tuh seberapa aku bisa eksis dan orang tahu aku eksis gitu kan. Kalau sekarang lebih ke missing out sekali-kali nggak apa-apa kok gitu loh. Dan bahkan kayak menghilang sekali-kali juga nggak apa-apa gitu loh, karena menghilangnya aku berarti justru aku tuh lagi konten banget, aku lagi memberikan waktuku kepada anak-anakku, kepada keluargaku, and for me itu harus balance antara kita ngerasa di dunia pekerjaan harus terlihat, tapi kan kita juga perlu terlihat di keluarga dong gitu. Jadi my world sekarang udah bisa memilih 50-50 antara dua ini. Jadi bukannya 70-30 atau 80-20 gitu, tapi lebih ke 50-50. Even sometimes 60 buat family, 40 for work. Oke. And I think for me, it's progress banget gitu. Jadi kayak bahkan dulu ada kan kata-kata kalau ketemu sama orang nih, misalnya lagi di mall gitu kan, Mbak Dirina, apa kabar gitu, udah gak pernah dilihat di TV, udah gak terkenal ya Mbak gitu. Pernah Kak kayak gitu? Ada. Apa respon Kak? Apakah kayak sakit hati atau gimana? Dulu kena ya, dulu maksudnya kayak, iya ya, aku udah gak terkenal lagi ya, aku udah jarang loh di TV apa segala macem. Tapi kalau sekarang dipikir-pikir lagi, kan yang tahu diri kita sendiri kan kita ya gitu. Pun aku menghilang, I'm doing something yang ibaratnya memenuhi hatiku dan konten gitu loh. Jadi lebih kayak udahlah ya gitu, kalau orang bilang aku nggak terkenal ya nggak apa-apa, maju terus aja, yang penting kita masih berkarya, kita masih ada. Dan for me especially movies itu adalah warisan terbaik yang aku akan berikan kepada anak-anakku gitu loh. Penulis juga punya buku, pemain film punya film yang nanti kemudian anak-anaknya bisa kasih tahu, maksudnya anak-anakku bisa kasih tahu, itu loh dulu nenek tuh mainnya kayak gini-gini, karena film akan selalu ada. So I guess for now, buat apa aku harus selalu terlihat gitu, karena aku sudah banyak hal yang menurut aku cukup kuberikan kepada anak-anakku secara warisan kerjaan
ngerti gak sih dulu tuh zaman orang tuaku tuh aku nggak ngerti bapakku tuh kerjanya apa sih, Oke. ya kan kayak Iya. iya dia bekerja di kantor ini Tapi ngapain sebagai gitu? apa, Iya. tapi kan nggak tahu ngapain Iya. gitu. Tapi for me, I made a better version of myself to be a parent, sehingga mereka tahu gitu kayak ibuku tuh dulu kalau di rumah suka ngilang misalnya sebulan 1,5 bulan gitu suka ngilang, tapi mereka tahu aku ngilangnya ngapain, hasilnya apa, ada film Ada yang film. bisa kita tonton gitu loh, bukan cuma sekedar kayak orang tua pergi business trip ya, tapi nggak tahu kan ngapain gitu Betul. business tripnya dan apa hasilnya apa segala macam. Hasilnya adalah memang kehidupan yang lebih baik buat kita gitu loh, tapi kan kayak nyatanya tuh nggak kelihatan gitu kan. Kecuali bahkan kalau mungkin ngelihat inilah tulisan kutipan-kutipan tentang orang tua baru tuh tahu, tapi kalau misalnya nggak tahu kan kitanya gitu loh, cuma tahu bahwa bapak kita berkarir udah gitu. Oke. Mm. Terakhir kan Nirina, kalau di titik sekarang, tadi kan itu untuk warisan seorang anak kayak gitu kan. Ya. Kalau untuk di perfilman Indonesia, apalagi udah jadi duta FFI kayak gitu, apa yang ingin diwariskan ke depannya? Tentunya untuk generasi-generasi yang berikut-berikutnya, sinias muda kayak gitu. Tetap belajar, karena sampai kapanpun nggak akan berhenti belajar. Pasti ada terus karakter-karakter yang berbeda yang harus kita pelajarin lagi. Tetap harus tekun, tetap harus rajin dan punya rasa penasaran yang tinggi, tidak cepat puas. Dan kan orang bilang gitu, oh udah sekian lama mah berarti Nirina gampang ya gini. Enggak, tetap belajar, tetap, karena kan siapa kita untuk bilang kalau kita udah tahu segalanya. No, dunia itu besar sekali untuk kita bilang kita tahu segalanya. Jadi tetap lapar untuk informasi, tetap penasaran, stay humble and maintain good attitude, karena kalau di dalam sebuah produksi kita nggak bisa berjalan sendirian. Sure, yang dikenal kita, wajahnya kita, tapi itu tidak lepas dari tolongan-tolongan kru-kru lainnya gitu loh. Jadi maintain good attitude. Kamu terkenal sekarang, roda berputar. Jadi apa yang bisa menyelamatkan kita adalah good attitude. Good attitude, itu kunci utamanya. Yes. Terima kasih Kak Thank Nirina Zubir sudah mau diundang dan nyempetin waktu di tengah-tengah promo film-filmnya saat ini. Kak Nirina Zubir, terima kasih sekali lagi. Thank you banget ya sudah mengundang, dan kita ngobrol-ngobrol gini enak juga ya. Gak jadi host. Kangen bener nih. Jadi gimana? Kak Nirina, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Itu tadi Sobat Aijus perbincangan kita dengan Kak Nirina Zubir yang sudah melanglang buana puluhan tahun dan kini sudah jadi duta Festival Film Indonesia. Thank you for watching. Goodbye.